Suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW menangis dalam sholatnya, dari awal sampai akhirnya menangis, berdoa kepada Allah dalam keadaan menangis, bersujud menangis, sehingga kemudian pada saat itu malaikat Jibril panggilnya oleh Allah SWT. "Ya Jibril, datanglah kepada kekasihku Muhammad, tanyakan kepadanya kenapa dia menangis sampai arasku menjadi bergoncang karenanya tangisannya." Allah Ta'ala Maha tahu, tapi Allah ingin mengungkap bagaimana sifat Nabi kita Muhammad. Maka kemudian turunlah malaikat Jibril, lalu dia berkata dan bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, aku kemari datang karena diutus oleh Tuhanku, dan aku diperintahkan untuk bertanya kepada kamu, kenapa engkau menangis sampai tonggak-tonggak arsy Allah itu bergoncang karenanya?" Maka kemudian Nabi berkata kepada Jibril, "Bagaimana aku tidak menangis? Telah turun sebuah ayat yang menjelaskan dan menceritakan terkait dengan saudaraku Nabi Isa alaihissalam, di mana bunyi ayat itu begini, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, setelah engkau melihat bagaimana umatku itu, apa yang mereka lakukan kepada nabinya, dan apa yang mereka lakukan setelah aku diangkat olehmu ke atas langit sana, kalau engkau azab mereka, kalau engkau siksa mereka, maka mereka adalah hambamu, terserah engkau. Tapi kalau engkau memaafkan mereka dan mengampuni dosa mereka, maka kami sangat tahu bahwa engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijak. Inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menangis. Kenapa? Karena Sayyidina Isa sudah pasrah kepada Allah, memasrahkan umatnya kepada Allah. Nabi Muhammad tidak melakukannya. Aku tidak mau memasrahkan umatku kepada Allah, tapi aku tetap akan mengurusinya, tapi aku tetap akan memperjuangkannya. Sehingga kemudian di saat itulah turun sebuah ayat yang sangat familiar di telinga kita, dan itu ayat merupakan bonus dan hadiah bagi umat ini, yaitu wala sawfa yu'tika rabbuka, dan pasti wahai Muhammad aku berikan semua permintaanmu sampai engkau benar ridho. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi innila ardu wahidan ma ummati finnar, demi Allah aku bersumpah aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Ini adalah yang menjadikan kita yakin, asalkan kita meninggal atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di akhirat pasti dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak akan rela kalau kita berada dalam neraka. Malaikat Malik, semoga kita tidak pernah berjumpa dengannya, yang ketika Nabi SAW pertama kali berjumpa dengannya, maka beliau itu merasa ketakutan dan merasa risih dengannya. Bagaimana tidak? Semua malaikat yang menyambut Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bahagia, berseri-seri wajahnya, dalam keadaan tersenyum, kecuali satu malaikat ini, wajahnya tidak tersenyum, bahkan wajahnya itu merengut, wajahnya itu menyeramkan. Sehingga kemudian dia berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa salahku? Kenapa ini malaikat ini seperti itu?" Sebelum dijawab oleh Jibril, maka kemudian malaikat Malik menjawabnya, "Ya Rasulullah, kalau seumpama aku pernah ditakdirkan untuk tersenyum walaupun hanya satu kali, pasti aku akan lakukannya untukmu. Tapi memang aku diciptakan dalam keadaan ini aku tidak bisa tersenyum ya Rasul. Memang wajah aku seperti ini." Sehingga apa yang dikatakan oleh malaikat Malik? Malaikat Malik ini heran, kalau seumpama di neraka masih ada sisa umatnya Nabi Muhammad berada di neraka itu, dia heran. Sebagaimana herannya malaikat Malik kalau seumpama ada di antara umat-umat yang dahulu yang bisa keluar daripada neraka. Berkatnya siapa? Bukan karena kita, bukan karena amal kita, bukan karena orang tua kita, bukan, tapi semuanya berkatnya Nabi Muhammad.